Ya, untuk pertemuan hari ini kita nanti akan meneruskan bab fikihnya terkait dengan mandi. Tapi sebelum bab mandinya kita bahas, saya kemarin sudah menyampaikan dua hadis meskipun langsung saya ambil poinnya. Lalu sekarang ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tayalisi an Jabir bin Sulaim. Memahami Jono mungkin malah lebih mengenal Jawa. Mungkin bahasa Indonesia terlalu terbata-bata. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqi wudiyosiro Allah ing Allah wala tahkironna dan ojo mino temen sapa sira minal ma'rufi saking perkara bagus ayat ing suci. Maksudnya jangan menilai suatu perkara sekecil apapun yang bernilai kebaikan. Contohnya, walau antu frigo min dalbika fi ina'il mustaqim. Senajan yen to mesokake sapa sira min dalbika saking linggo sira fi ina'il mustaqim ing dalem adae wong kang njaluk ilman. Contone namane lek jaman biyen wong sepuh-sepuh omahe lawat-lawat santen kan ngajeng dia ana bentak-bentak ngono. Enten damel munjuk, damel minum, sampeyan kasih kimutan banget. Mungkin yang sekarang malah jadi seperti desa legend, cuma satu dua yang mempertahankan. Kalau dulu pengajian dia channel buntongan, jadi mau sapa-sapa temen iso menunjuk ngoten itu enggak. Ini loh suatu yang sangat kecil, tapi sebenarnya mereka enggak ngerti konsepnya, tapi dia melampaui berbina nih. Makanya yang tersinggung jauh ini, wong Jawa itu memang dibanggakan ahli jannah. Karena husnul khuluqnya itu memang sudah sejak lahir, mulai dosa ini mohon tutur katanya ditata, mulai dosa moko, kromo ini kan sampai ditata, bahkan unggah-ungguh itu ditata. Kalau yang kelas dulu, saya itu mengajak mempunyai buku yang sangat tipis, harganya sangat murah, itu Mudi Susilo. Pernah dengar ngaji Mudi Susilo? Yang lainnya adalah itu tentu singirannya bagi kula nyuwun nih. Kalau si santri kecil mengikuti menajam Jawanya itu juga senang, tapi kalau kita itu langsung paham. Contohnya di sini kan najam yang pertama itu iki singir kanggo bocah lanang wadon. Terus nabeake tingkah laku ingkang mawon. Iki singir kanggo bocah lanang wadon. Maksudnya mriku mungkin contohnya babnya pas ono ing omah. Terus ono ing pamulangan. Kalau guru ngoten niku malah ngertos. Intinya pas waktu mempraktekkan kita nanti mungkin ditambahi pelajaran-pelajaran seperti itu. Damel praktek nih, damel para santri pas aku nanggung dulu cah, dulu sampai nek kare wong kowe gitu iki, karo wong kowe ono tamu, ngoten lantas sak jaman biyen sing dameli runjukane ibuke enten tamu sing iki bandane jaluk kopine ngoten iku lho. Nah itu sampai enten sing ngiling nih, tempat nanggung sing klasik ngoten. Ternyata memang diambil dari hadis-hadis yang ada. Kemudian wa antalqo akhoka lan yen ketemu sapa sira akhoka ing dulur sira ketika kita bertemu berpapasan panggil wa wajhuka ilaihi mumbasitun. Silahkan kita wajah kita niku dalam keadaan ajer senyum. Jadi permasalahan boten pas kamu pas jawab karo aku padahal boten ini loro. Ya sing setiap harinya ngerti, setiap harinya kita ceria terus ketemu pas waktu ketemu kok kelihatan diam saja. Ini kan langsung ada nilai tersendiri. Teman kita langsung respon sampai ingin ngomong. Paling tidak seperti itu. Karena kita sudah ngerti karakter teman kita itu ceria. Pas sekarang terdiam ternyata gara-gara lupa dan bawa jilid sama kita.
Wa iyyaka wa isbalal izar. Dak sing iki fa inna isbalal izari minal makilah. Ini yang dicontohkan kalau secara tekstualnya ditakutkan tidak boleh menggunakan kain yang sing lembek. Nah, yang sekarang dimaknani diartikan oleh orang-orang yang sebelah itu makanya pakai celana yang cingkrang, yang pakai sarung nopo rok sing sampai bawah itu nilainya langsung tidak disukai oleh Allah. Sebenarnya bukan itu. Isbalul izar minal makilah itu contohnya karena ada nilai kesombongan. Itu pas waktu pernah Rasulullah menyampaikan pada halayak ramai pada sahabatnya, kemudian sahabat Abu Bakar itu bertanya, "Kanjeng Nabi, dari pulau yang ini pripun?" Sampeyan mungkin pernah melihat YouTube baru saja ada orang Pakistan haji sepuh itu hampir sama ciri-cirinya seperti Sayyidina Abu Bakar. Bajunya lusuh terus lembek kayak setengah nyaponi dada. Pernah tinggal kita sampai teman-teman ini diliput. Nah ini bentuknya seperti itu, bukan nilai yang lembeknya di bawah karena sombongnya. Kalau yang sekarang kita orangnya sarung cingkrang, celana cingkrang membuat hati kita merasa lebih baik dengan orang lain, sebenarnya kan ada sombongnya. Itu yang harus ditinggalkan. Makanya tidak boleh dimasuki sifat sombong di bawah intinya. Kemudian kalau ini merupakan sata mata ketika ada seseorang yang berkata jelek, misumi sampeyan, wa ayarokalan nacat ngelok nih, bi amrin laisa fika, dengan sesuatu yang sebenarnya kita tidak melakukan. Fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi, maka jangan membalas kembali misuh ngelok nih. Sampai dilok nih, alah sampean gini toh. Dilok nih untuk itu, fala yu'ayyir bi amrin huwa fihi, yang dia memang sebenarnya memang melakukan. Alah yang ini tukang bersih, sering tukang ngelok nih atau sering tidak dosa betul dosa. Meskipun kita dilok nih sing kita tidak melakukan, kita diamkan. Jangan membalas dengan menyampaikan sesuatu yang memang dia sebenarnya memang benar melakukan kejelekannya. Apalagi tidak melakukan. Kalau tidak melakukan namanya menfitnah. Kalau benar-benar melakukan, nomor ini. Kalau kepada orang lain kita ngobrol A, B, ngomongkan ke C, dia sebenarnya tidak melakukan, itu namanya fitnah. Tapi kalau dia melakukan, terus kita ngobrol kan, aku yang mau kenapa aku sih, ini gak rasanya gitu, ini aku ngerasanya sendiri. Biasanya kan mesti ngomong itu, ini gak ngomong apa-apa, ini asli, ini gak rasanya ini belum rasanya. Tapi like melakukan ngerasani yang sebenarnya dia tidak lakukan, itu sendiri memfitnah. Wadahu yakun wabaluhu alaihi. Kalau sampean mau meninggalkan seperti itu, tidak mau kembali ngelok nih, karena ngelok nih pada sesuatu yang tidak kita lakukan, kita tidak perlu membalas dengan perkara mereka yang sudah melakukan, meninggalkan seperti itu, maka nilai keburukannya akan kembali pada mereka. Wajib ulaka wala tasubana ahadan, dan nilai pahalanya kembali ke kita. Makanya jangan sampai sekali saja mengumpat, biasanya misui ngomong kotor pada orang lain. Ahadan salah satu siapapun, jadi sama sekali jangan sampai dilakukan. Itu dalam motivasi. Kalau ada yang saya sampaikan tadi bingung nih, ini kalau baik, kita masuk ke bab berikutnya. Kalau yang kemarin kan sudah wudu, kalau yang sekarang al-ghusl, mandi. Kalau ini kalau buka jilidnya jilid 2, tapi di baru ini ada jilid 3, jilid 7.
Ada ayat Al-Quran, wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kita junub fatahharu, maka kita harus bersuci. Fatahharu, kemarin kan sudah sampaikan, bersuci itu ada yang mandi, salah satunya wudu terus mandi. Ini poinnya. Fatahharu salah satunya toharoh, itu salah satunya mandi. Ada lagi hadis Rasulullah, kita takal kita nani atau masalah kita non kita nawajat al-musyrik. Jadi meskipun kalian semua belum menikah, tapi kan harus memahami. Jadi ngomongnya konteksnya menikah. Jadi ketika kamu dan misalnya berhubungan badan itu dengan orang yang sudah sah, dengan istri dan suaminya. Bila takwa kita nanti ketika bertemunya dua persunatan, ini laki-laki perempuan, maka wajib baginya untuk mandi. Ini langsung mujibatul musyrik. Perkara yang wajib diwajibkan mandi yaitu ada 5 perkara. Kita harus mandi, diwajibkan mandi kalau melakukan atau terjadi dari salah satu 5 perkara tersebut. Yang pertama, dukulul hasyabati fi farjin. Ini kalau sesuatu yang kaku terus ngomong jorok, apa namanya? Jorok gitu. Masuknya hasyabah ke farji. Jadi itu ngerti. Kan sampai itu pas laki-lakinya terus ada laki-lakinya, tapi semuanya kan sudah balik dan umurnya memang sudah cukup. Maksudnya gini, kalau nanti contohnya kita kata lagi, laki-laki perempuan ketika mau melakukan hubungan badan dan ternyata tidak jadi sampai selesai, meskipun cuma hasyafahnya saja, itu sudah nilainya junub, harus mandi. Sebenarnya kalau pas waktu pelajaran biologi bagian IPA, pas bab reproduksi itu kan semuanya disampaikan dan kalian biasa saja. Karena pas waktu bab mandi ya tadi nyampe nih, masalahnya cerita di buatan itu harus dimengerti. Karena cuma bahasanya istilahnya nempel saja, itu langsung wajib mandi. Ketika contohnya tidak jadi mendadak gempa, contohnya nopo pripun, ini wajib mandi. Mesti wajib. Belum buatan pelajaran ini. Kemudian yang diwajibkan mandi lagi, cepat-cepat umpama. Yang nomor 2 nuzul mani, keluarnya mani. Kemudian mau muslimin boleh syahidin, matinya seorang muslim yang tidak mati syahid, maka dia wajib dimandikan. Dia wajib mandi karena tidak bisa mandi sendiri, maka kewajibannya bagi kita memandikan. Yang nomor 4 al-haidu, kalau sudah selesai haid maka harus mandi. Dan niki nilai haidnya niki agaknya lebih paham, tapi bagi laki-laki itu juga harus memahami kalau kalian mau memperistri. Kalau tidak mau memahami haid nifas dan yang lainnya, lebih baik tidak usah istri, maka kalian juga sebenarnya tidak mengetahui itu. Karena ketika kalian nanti bertemu seorang perempuan yang ternyata belum memahami secara detail tentang haid nifas, itu nanti nilai dosanya kebaknya pasti, tapi yang nomor 1 imamnya. Ada nilai yang menakutkan lagi menurut kedokteran, ketika seorang perempuan dalam keadaan haid terus laki-lakinya dikasih tahu tidak paham terus ngengkel, akhirnya yang dikhawatirkan nanti suatu racun yang harus dibuang itu dikembalikan lagi ke mbaknya, maka bisa terjadi yang namanya serviks dan yang lainnya. Yang kedua, itu bisa dikhawatirkan ketika anaknya lahir jadi anak mantan itu yang jelasnya kalau dulu penyakit baros, kalau sekarang seperti lepra dan yang lainnya bisa enggak umur panjang, kasihan anak turunnya ini, makanya harus perlu diperhatikan. Itu menurut sainsnya, menurut kesehatannya. Yang nomor 6 nifas. Kalau
Ada loh orang itu tidak head pas waktu melahirkan tidak head. Itu ada salah satu orang yang tidak head. Siapa? Siti Fatimah. Ketika melahirkan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain itu hanya melahirkan saja tanpa mengeluarkan darah haid. Sampai mulai muliane putri kanjeng Nabi sampai tidak disertai dengan darah. Yang nomor 6 al-wiladatu melahirkan. Jadi setiapnya melahirkan tanpa nilai melahirkan tanpa keluar haid, keluar nifas itu wajib mandi. Terus kalau yang ada nifasnya juga mandi. Wudhu musri, kalau yang tadi kan perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Kalau yang sekarang fardu-fardunya mandi yaitu an-niyatu inda ghusli awal juz'in minal badani. Niat bersamaan ketika membasuh awalnya juz sampai membasuh kaki silahkan dari atas silahkan, tapi yang diperhatikan biasanya bukan kalau junubnya tenangi terus mandi dia harus berhati-hati. Banyak sekali kejadian tengjeding makanya itu keranten kita kan sudah capek istirahat biar-biarnya tubuh kita ini biarnya kan turun. Dan pas waktu bangun tubuh kita kan masih panas. Makanya oleh tengjeding pertama kali yang dibasuh kaki. Jadi biar-biarnya ini biar keluar, hawa panasnya keluar. Makanya kalau orang yang kadang tidur di jeding ditinggali itu langsung dudukkan atau tidur karena dibutuh langsung tertekan atau langsung dijari. Nah, itu juga hati-hati. Aniyatu indah ghusli awal juz'in minal badani. Ditambah lagi biar tidak ada kekhawatiran ketika sudah junub wajib mandi tapi masih malam hari. Biasanya kalau tidak terjadi kita mengisuh nopo wudhu diniati niat usul mandi wajib. Meskipun tidak diselesaikan ini sudah niat usul mandi wajib, mungkin bangun tidurnya pas waktu kelupaan mandinya sudah dicukupkan, sudah diniati dari awal. Kalau seandainya kita meninggal maka tidak meninggalkan kewajiban mandi wajibnya, tidak bersama dengan mandi wajib gara-gara baju tubuh. Kemudian isul ma'i ila jamil basyarati wa ma tahta syahri. Yang kedua, niat kemudian meratakan keseluruhan. Makanya harus benar-benar diratakan, jangan sampai ada yang tertinggal. Di bawah ada hadis yang sangat dihati-hati. Rasulullah bersabda, "Man taraka mawdi'a sya'ratin." Barang siapa meninggalkan satu helai pun, satu helai rambut, lam yasilha yang belum dibasuh, digerujuki, ila bihi kada wa kada minan nari, maka nanti akan dibalas kada wa kada, digambarkan pasti menjadi nilai siksa di neraka umat nanti. Itu kalau yang biasanya rajin gambarnya kita rambutnya yang belum dihukumi pas satu head, pas dihukumi pas satu head. Kalau tadi kok mungkin pas waktu mandi wajib baru dipadosi terus dibersih. Begitu juga kita nanti juga gitu, laki-laki juga gitu. Ngati-ngati, saking ngati-ngati ini Sayyidina Ali itu nggak punya rambutnya digunduli. Kalau di film-film sing Sayyidina Umar juga, kalau Sayyidina Ali rambutnya panjang terus tiang ganteng, itu cuma aktornya saja. Karena saking wedine goro-goro iki enten rambut yang tidak terbasuh, makanya kepalanya dipolos. Wasunanul ghusli kathiratun. Kesunatan mandi itu banyak sekali. Salah satunya cawi, bersih. Terus al-wudu qablahu, sebelum kita mandi wudu dulu. Terus ada ngosoi, dikosoki, kados mandi seperti biasa. Al-ibtida'u
Al-ikhtiyaru bisyikil aymani minal badani, mendahulukan anggota yang kanan dari badannya. Atas isu al-mualah. Terus 3 kali basuhan. Contohnya kalau airnya lebih banyak, mungkin juga ada nilai makronya. Kalau berlebih juga itu nilainya ada yang dimakrokan. Al-mualah, kalau yang tadi kan saya gambarkan, contohnya masih malam kita basuh kakinya saja diniati mandi, besok diteruskan. Kalau yang al-mualah itu langsung sekaligus mandi, bisa diniati mualah, itu ada nilai sunnahnya tersendiri. Cukup? Ada yang ditanyakan? Iya. Terus posisi sudah selesai, tapi posisi kita sakit, nah, terus kan waktunya mandi, tapi ketika kena air kita makin sakit gimana? Itu nanti ada nilai hukum tayamumnya itu ada di situ. Tapi maksudnya sakitnya itu sampai membahayakan pada diri kita ngomongnya. Kalau tidak membahayakan, contohnya namun meriang nanti kok, itu masih tetap harus mandi. Karena ada sebelum menyampaikan bab tayamum ya, dari tayamum dipercepat juga bisa. Ada salah satu orang pas zaman ini Sayyidina Umar, itu yang sakit, gak boleh kena air, dipaksa sama seharusnya mandi, kalau gak mandi akhirnya mandi jadi dia meninggal. Nah, itu yang dihukum yang pemerintah itu. Yang rukhsah di agama, keringanan di agama itu juga diperhatikan dari sisi membahayakan dan tidaknya pada kita. Kalau sampai nanti dikhawatirkan bisa ataupun tidak perlu, contohnya tangannya sakit, jadi yang satu ini tidak perlu dibasuh karena dalam nilai rukhsahnya tidak sengaja untuk ditinggalkan. Jadi dari jawaban saya kelihatannya kelas maksudnya boleh. Kalau kurang paham mungkin akan saya carikan jawaban yang lebih tepatnya. Saya tidak mau menjawab seperti tanya dong Ma, ya langsung dijawab dengan jawaban yang mendadak, akhirnya ini kan jadi syariat. Kalau sampai memahami itu sesuatu yang benar, ternyata salah, yang dosa saya karena saya memang istilahnya menyampaikan tidak sesuai dengan hukumnya. Makanya saya lebih baik menjawab, saya tidak mengerti, akan saya carikan jawabannya mungkin besok, ataupun silakan bertanya ke yang lebih paham. Itu salah satu dari trik untuk melarikan diri dari tidak bisa menjawab. Ada yang ditanyakan semuanya? Kalau malah ini bagi subscribe. Mau cek lagi. Kalau di sini di bab ke nomor bab kedua nih, tidak juga ini tidak ada. Coba saya cari Mujibatul Rusdi Al-Maut betul. Karena kalau juga sebenarnya mualaf itu harus wajib mandi gitu. Ya itu. Kalau kali. Oh kalau sudah balik, beda kalau sudah balik sama seperti kewajiban sholat mualaf sama murtad itu kan beda. Saya menyamakan ini kalau mungkin tidak. Contohnya kita mualaf, ada yang mualaf umur 50 tahun, terus jadi wajib mandi selama ini kan sampai belum sudah baik tapi belum mandi. Kalau saya lihatnya bukan itu. Kalau contohnya 50 tahun 49 dia murtad, 1 tahun dia baru kembali ke Islam, itu ada nilai kewajiban yang saja dilakukan tapi kan ditunda. Beda lagi dengan mualaf karena dia baru saja masuk masuk agama Islam. Dari jawaban saya kelihatannya masih ragu. Oke, kalau gitu itu biar